Jelek itu Pak. Jadi rupanya satu hadis Nabi itu perlu kita baca keterangan ulama. Jangan lantas ini hadis, Quran hadis, kita ngikut Quran hadis saja. Macam tak tahu dia para ulama ini juga adalah memahami Quran dan hadis. Bahkan ada yang lucu dulu Bapak Ibu. Ada seorang ibu-ibu bertanya kepada seorang ustadz, "Ustadz, apa hukumnya ini dan itu?" Lalu si ustadz ini dengan pede mengatakan, "Ibu, mau saya jawab dengan Al-Quran dan Sunnah atau dengan perkataan mazhab Imam Syafi'i?" Jadi dibenturkannya antara Al-Quran hadis dengan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i ini, tapi kalau menurut Quran dan hadis begini. Lalu ibu tadi cerdas, ikut kajian dia barangkali, ya, atau dia mungkin sering hadir pengajian majelis ilmu. Apa kata ibu tadi? "Ustadz jawab saja dengan mazhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu lebih paham Quran hadis ketimbang Ustadz." Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita membahas kembali kitab Al-Mawsu'atul Ilmiyah lil Masailil Fiqhiyah, masalah-masalah yang menghimpun atau yang beredar di tengah masyarakat, yang menjadi perbincangan atau mungkin perdebatan di tengah masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas persoalan di mana banyak beredar di masyarakat satu paham yang mengatakan apabila Sya'ban sudah masuk ke paruh yang kedua atau 2 pekan Sya'ban terakhir, maka kita tidak diperbolehkan lagi untuk berpuasa sunnah. Jadi ada beredar di tengah masyarakat paham seperti ini, sehingga setelah nisfu Sya'ban mereka tidak mau lagi melaksanakan puasa sunnah. Nah, ini akar pemahaman ini dari mana? Sehingga muncul asumsi di tengah masyarakat, tidak boleh lagi kita berpuasa sunnah apabila Sya'ban sudah sampai di paruh yang kedua. Jadi setengah Sya'ban terakhir itu tidak boleh puasa lagi. Setelah kita lacak, setelah kita cek, rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis Nabi yang bersumber dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Apabila Sya'ban sudah memasuki paruh yang kedua, maka janganlah berpuasa. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, asalnya pemahaman ini dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apabila kita mendapatkan satu hadis, kita harus merujuk pemahaman hadis itu kepada ulama-ulama yang muktabar. Lalu dalam hadis ini, apa sesungguhnya pesan Nabi atau bagaimana kesimpulan hukum? Tapi sebelum itu, hadis ini diperbincangkan oleh ulama hadis, ya, sehingga dikatakan di dalam penjelasan hadis ini dari kitab I'lamul Anam, Syekhuna Nuruddin Itir, semoga Allah merahmati beliau, ketika membincang sanad hadis ini, ia mengatakan sahhaha hadzal hadis At-Tirmizi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Hadis ini disahihkan atau dianggap valid
oleh ulama ahli hadis semisal Imam At-Tirmizi, seperti Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Al-Hakim, kemudian selain dari mereka. Jadi 3 ulama hadis ini diantaranya mereka menganggap hadis ini adalah hadis sahih. Kalau sahih berarti Bapak Ibu valid, benar-benar berasal atau diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi wa takallama fihi akbaru minhum, hanya saja ulama-ulama hadis senior yang lebih senior daripada Imam At-Tirmizi, yang lebih senior daripada Imam Ibnu Hibban, yang lebih senior daripada Al-Imam Al-Hakim memperbincangkan atau mempermasalahkan hadis ini. Di antaranya siapa? Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi. Coba ulang balik Bapak Ibu-ibu, siapa namanya tadi tu? Ya, yang menganggap hadis ini sahih adalah Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim. Tetapi yang mempertanyakan atau yang mempermasalahkan hadis ini yang lebih senior dari mereka seperti Imam Ahmad bin Hambal dan Abdurrahman bin Mahdi. Nah, lalu kata Al-Imam Ahmad dan Imam Abdurrahman bin Mahdi, mereka menganggap hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif artinya lemah karena ada satu orang dalam jalur riwayat hadis ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Jadi Al-Imam Ahmad dan Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan hadis ini bermasalah karena ada jalur informasinya yang bernama Allah bin Abdurrahman. Dia ini orangnya kredibel, tetapi masalahnya hadis dia ini bertentangan dengan hadis orang yang lebih kredibel dari dia. Jadi dia informasi dari dia ini, dia orangnya baik, tetapi informasi dia ini janggal karena bertentangan dengan informasi dari orang-orang yang lebih hebat daripada dia. Nah, ini dalam ilmu hadis dinamakan informasinya syaz, aneh, menyendiri, berbeda riwayatnya dari riwayat-riwayat yang lain. Apa riwayat yang lain? Riwayat-riwayat yang lain mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak oleh para sahabat tidak pernah banyak berpuasa di hari-hari lain selain hari Ramadan tentunya yang wajib. Tidak ada yang hampir sebulan penuh dipuasakan oleh Nabi seperti puasanya di dalam bulan Sya'ban. Jadi banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahkan Nabi Muhammad itu mempuasakan hampir seluruh hari Sya'ban wa wasalahu bi Ramadan. Kemudian setelah puasa Sya'ban itu full atau hampir full dipuasakan oleh Nabi, langsung Nabi Muhammad menyambungnya dengan puasa Ramadan. Jadi informasi dari Al-Alla bin Abdurrahman tadi bertentangan dengan informasi-informasi lain, yang mana informasi lain menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa tetap di paruh kedua di bulan Sya'ban. Jadi dari segi sanad disitulah masalahnya Bapak Ibu. Jadi ini perlu saya sampaikan sedikit karena dalam memahami hadis itu kita memerlukan 2 ilmu dasar. Yang pertama ilmu hadis dan yang kedua ilmu usul fikih. Maka kita bahas sedikit tadi tentang teori ilmu hadis. Nah, hadis ini tidak diterima oleh Imam Ahmad dan Imam Abdurrahman bin Mahdi karena di dalam hadis ini ada seseorang yang bernama Allah bin Abdurrahman. Dia ini orangnya kredibel, dia ini orangnya baik, tetapi informasinya bertentangan dengan informasi sahabat lain
atau riwayat lain yang lebih tinggi daripada beliau. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga jadilah informasi dari jalur dia ini syaz, aneh karena bertentangan dengan riwayat lain, maka oleh para ulama hadis, hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif atau hadis lemah. Nah, jadi itu teknik-teknik ya, kajian-kajian dalam ilmu hadis. Jadi Bapak Ibu misalnya nanti mendengar ada istilah hadis sahih, ada mendengar istilah hadis hasan, ada mendengar istilah yang disebut dengan hadis dhaif, ada lagi nanti ada namanya hadis maudhu'. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah kita kaji tentang bagaimana status riwayat ini yang tadi rupanya dipertikaikan oleh para ulama, kelompok satu mengatakan sahih sementara yang lain mengatakan dhaif. Lalu hadis ini di dalam pemahamannya seperti apa? Dalal hadis, hadis ini menunjukkan haramnya berpuasa setelah bulan Sya'ban memasuki paruh yang kedua. Secara zahir memang nampak seperti itu karena Nabi melarang. Ya, jadi kalau ada larangan maka nampak dari situ ini adalah ada kecenderungan haram di balik larangan tersebut. Nah, jadi di antara pendapat itu ya, di antara ulama yang berpegang dengan pendapat ini adalah sebahagian golongan dari ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Jadi dalam literatur ulama mazhab Syafi'i ada di antara mereka yang memang mengharamkan atau ada pula yang memakruhkan berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Nah, kemudian di sini disebutkan haram atau makruhnya tadi tidak berlaku illa iza wafaqa siyaman i'tadahu. Jadi menurut ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah, keharaman atau kemakruhan berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban tadi tidak berlaku bagi orang yang memang sudah memiliki kebiasaan puasa. Ya, apa dia misalnya? Misalnya ini orang sudah terbiasa puasa Senin, Kamis seperti jamaah Masjid Al-Falah. Ya, alhamdulillah rutin Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nah, karena ia rutin melaksanakan puasa Senin dan Kamis ini, maka setelah nisfu Sya'ban pun ketika mereka berpuasa lagi, dia tetap berpuasa Senin dan Kamis atau dengan niat dia tetap berpuasa Sya'ban, maka orang yang seperti ini tidak ada keharaman atau tidak ada kemakruhan. Lanjut, silahkan. Atau yutra'u bisababis siyam, atau yatra'u sababus siyam, atau misalnya ada sebab yang mewajibkan dia untuk berpuasa. Misalnya ada hutang puasa pada tahun yang lalu, karena kesibukan akhirnya lalai, lupa, baru teringat rupanya ada 1-2 hari pada Ramadan yang telah berlalu belum sempat diqadha, belum sempat diganti, maka digantinya pada setelah Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban. Maka orang seperti ini juga tidak makruh atau tidak diharamkan untuk berpuasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu ya pendapat sebahagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Wa zahabal jumhur, lalu mayoritas ulama berpendapat ila jawazis siyam, tetap boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban itu tilata syahri Sya'ban, sepanjang bulan Sya'ban. Coba tengok Bapak Ibu ya. Jumhur mengatakan tetap boleh berpuasa, tidak ada makruh apalagi haram
sepanjang bulan Sya'ban, tidak ada larangan, lakin la yasumu yaumas syakki mutafarridan. Hanya saja tidak boleh berpuasa pada hari yang diragukan. Ya, hari yang diragukan tadi adalah yaumus syak, itu adalah hari terakhir Sya'ban. Ini ragu nih, apakah ini terakhir Sya'ban atau jangan-jangan ia sudah masuk 1 Ramadan. Maka jangan berpuasa pada hari itu. Wala yataqaddam Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain, dan jangan pula mendahului Ramadan atau menyambut Ramadan, mendahului Ramadan itu dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, mendahului Ramadan maksudnya di akhir-akhir bulan Sya'ban. Kenapa? Karena masih riskan. Ya, apakah hari itu masuk terakhir Sya'ban atau jangan-jangan dia sudah masuk pada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ihtiyatan, dalam rangka berhati-hati, minaz ziyadati fil fardi, supaya jangan menambah dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba tengok Bapak Ibu, sekalipun hadis ini dia sahih, kalau misalnya dia sahih, ya, tetapi mengapa mayoritas ulama membolehkan berpuasa? Ya, ini hadisnya sahih, tapi kok fatwa pemahaman dari para ulama tidak sejalan dengan hadis sahih ini. Ini banyak yang tertipu, sehingga muncullah sebuah adagium di tengah masyarakat, kita mengikut Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikut ulama. Ya, jadi ini banyak nih Pak. Ya, kenapa? Karena menurut dia ini hadisnya sahih, ini pendapat ulama. Ngapain kita ngikut pendapat ulama, langsung aja ambil hadis yang sahih? Ternyata teorinya tidak begitu Bapak Ibu. Karena bisa jadi hadis ini sahih, dia belum bisa diamalkan, lantas belum bisa langsung untuk diterapkan. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat pembanding. Jelas ibu-ibu? Jadi jangan baca satu hadis nanti, oh ini hadisnya sahih nih, langsung diamalkan. Tak begitu. Kita tengok dulu pemahaman para ulama. Bisa jadi hadis ini masih umum, dikhususkan oleh riwayat lain. Bisa jadi hadis ini masih mutlak, lalu diuraikan dalam riwayat lain. Bisa jadi hadis ini masih bersifat global, lalu diterangkan dalam riwayat lain. Atau bisa jadi bahasa hadis ini perlu ditakwilkan. Kemarin kita sudah bahas contohnya, apabila kalian salat, kata Nabi, lalu lewat di depan kalian itu anjing, lalu lewat di depan kalian itu keledai, lalu lewat di depan kalian wanita, maka ketiga hal itu membatalkan salat. Kan ada hadisnya kemarin sempat kita bahas sedikit Bapak Ibu. Jadi kalau kita salat lewat wanita di depan kita, maka batal salat. Apakah begitu maksudnya? Nah, rupanya di antara ulama memahami maknanya adalah maksudnya di situ makruh hukumnya, tidak sampai langsung batal salat. Apa sebab? Karena apabila ada wanita lewat di depan orang yang salat itu berpotensi mengganggu kehusukan salat. Jadi yaqta'u itu maksudnya di sana ditakwilkan adalah mengganggu salat kalian apabila lewat di depan kalian tiga jenis tadi. Maka dikembangkan pemahamannya oleh para ulama, segala apapun yang berpotensi menghilangkan kehusukan orang salat maka tidak dibenarkan dan jatuh hukumnya kepada makruh. Begitu. Coba tengok ya bagaimana para ulama Bapak Ibu ya sangat berhati-hati dalam memahami satu hadis. Tidak lantas ada hadis sahih langsung diamalkan, tetapi ada analisa-analisa, kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama dalam satu hadis sehingga sampai kepada kesimpulan hukum. Maka jumhur ulama mengatakan tidak masalah kalau kita tetap berpuasa pada nisfu Sya'ban yang sampai akhir menjelang Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir dalam pembahasan ini, waqala al-Imam at-Tahawi, berkata ahli hadis Al-Imam at-Tahawi,
yufassiru hadzal hadis, dia menafsirkan hadis ini bi annal murada, bahwasanya maksud dari hadis Nabi itu adalah manis saumu bi qurbin min Ramadan yadkhulhu bihi dha'fun yamna'uhu min saumi Ramadan. Jadi maksud hadis tadi, apabila sudah Sya'ban itu masuk ke paruh setengah yang terakhir, jangan lagi berpuasa. Ini hadis ini, kata Imam At-Tahawi, diarahkan pemahamannya kepada orang-orang yang tetap berpuasa menjelang masuknya bulan Ramadan, lalu dengan berpuasanya dia menjelang masuknya bulan Ramadan tadi, yusabbibu dha'fan, menyebabkan dia lemas, ya, lemah dia, loyo dia, sehingga jatuhlah ke sakit atau mungkin tidak fit tubuhnya, sehingga dia tidak sempurna melaksanakan puasa bulan Ramadan. Disitulah letak larangan Nabi itu sesungguhnya. Jelas itu Pak. Jadi rupanya satu hadis Nabi itu perlu kita baca keterangan ulama. Jangan lantas ini hadis, Quran hadis, kita ngikut Quran hadis saja. Macam tak tahu dia para ulama ini juga adalah memahami Quran dan hadis. Bahkan ada yang lucu dulu Bapak Ibu, ada seorang ibu-ibu bertanya kepada seorang ustaz, "Ustaz, apa hukumnya ini dan itu?" Lalu si ustaz ini dengan pede mengatakan, "Ibu, mau saya jawab dengan Al-Quran dan Sunnah atau dengan perkataan mazhab Imam Syafi'i?" Jadi dibenturkannya antara Al-Quran hadis dengan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i ini, tapi kalau menurut Quran dan hadis begini. Lalu ibu tadi cerdas, ikut kajian dia barangkali, ya, atau dia mungkin sering hadir pengajian majelis ilmu. Apa kata ibu tadi? "Ustadz jawab saja dengan mazhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu lebih paham Quran hadis ketimbang Ustadz." Kan codek jawabannya itu Pak, ya. Ya, dibenturkannya antara Imam Syafi'i dengan Quran Sunnah Pak. Tuh lalu mau Quran hadis atau Quran Sunnah? Ini Quran Sunnah, ini Imam Syafi'i. Ibu mau Quran Sunnahnya atau pendapat Imam Syafi'i? Oh, cerdas ibu ini menjawab. Jawab ajalah dengan pendapat Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu lebih paham Quran Sunnah itu daripada Ustaz. Kalau ambo jadi ustaznya tuh kira-kira macam mana lah sikap ambo tuh Pak? Tuh setelah itu langsung ambo cakap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Tuh langsung berhenti ceramahnya Pak namanya. Karena aku kena ska apa namanya itu Pak? Skamat ya. Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi Al-Imam At-Tahawi menjelaskan hadis ini, ya, arah pemahamannya berlaku kepada kasus di mana orang menjelang puasa itu dia tetap berpuasa di Sya'ban menjelang Ramadan, sehingga dia lemas, sehingga dia loyo, sehingga dia sakit. Nah semua itu menyebabkan dia tidak sempurna atau bahkan tidak bisa mengerjakan nanti puasa Ramadan. Jadi dia mengejar yang sunnah, lupa kepada yang wajib yang lebih prioritas. Disitulah kata Al-Imam At-Tahawi makna dari hadis ini. Jadi jelas ya Pak ya, Bapak Ibu, nanti kalau ada lagi orang yang melarang kita berpuasa di setelah nisfu Sya'ban, jawab dengan seperti yang diuraikan para ulama tadi.